Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyek ujian akhir semester kewirausahaan yang bertemakan bisnis plan. Nah, sebelum kita memasuki agenda pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 2109451 dari jurusan Pendidikan Fisika 2021 Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini kita memasuki agenda pemaparan. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya mengambil tema ataupun ide tersebut. Yang pertama, masih terdapat sekolah yang laboratoriumnya tidak lengkap dan kurang memadai, terutama pada laboratorium fisika. Nah, pada dasarnya, laboratorium itu terlebih lagi laboratorium di sekolah, itu lebih, terfokuskan pada, laboratorium biologi ataupun laboratorium kimia. Karena guru-guru fisika di sekolah itu, kurang, menggunakan, laboratorium fisika dalam pembelajarannya karena guru fisika itu lebih sering menggunakan metode pengajaran, menggunakan metode ceramah yang, menjelaskan teori-teori, fisika itu dengan menggunakan lisan. Yang kedua, biasanya, eee para pelajar biasanya, menganggap bahwa fisika itu merupakan ilmu yang monoton. Nah, hal ini, dikarenakan, eee, pembelajaran fisika itu difokuskan pada penjelasan-penjelasan teori-teori yang dikemas menggunakan rumusan secara matematis. Yang ketiga, para pelajar lebih suka pembelajaran yang dijelaskan dengan menggunakan, percobaan atau eksperimen. Nah, hal tersebut tuh dikarenakan, para pelajar, mendapatkan experience yang lebih ketika, menggunakan metode, percobaan atau eksperimen. Yang pertama karena, dia melihat atau memegang atau menggunakan alat laboratorium yang baru, dan dia juga dapat melihat fenomena-fenomena fisika yang terbentuk secara langsung. Nah, selanjutnya yang keempat, banyak mahasiswa yang tertarik dan kompeten dalam pembelajaran fisika di laboratorium. Karena, mahasiswa itu sudah, eee, difasilitasi oleh fakultas laboratorium yang lengkap dan juga terdapat, mata kuliah mengenai, laboratorium, percobaan, ataupun eksperimen fisika yang membuat, para mahasiswa itu kompeten. Yang selanjutnya, UPI merupakan universitas pendidikan yang lulusannya didedikasikan untuk menjadi tenaga pendidik. Nah, dari bisnis ini kita dapat, melatih skill, mengajar, skill, skill public speaking, dan juga pengalaman-pengalaman pengajar lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang barusan, maka usaha yang akan saya rintis ialah usaha di bidang pendidikan, yaitu Physics Virtual Laboratory Class atau bisa disebut dengan PV Lab. Nah, di sini, visi misi dari usaha saya, yang pertama adalah visinya, menjadikan pembelajaran fisika dengan menggunakan metode percobaan atau eksperimen berbasis virtual yang menyenangkan bagi para pelajar. Visinya, yang pertama, meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran fisika. Yang kedua, memperkenalkan pembelajaran fisika kepada para pelajar dengan metode percobaan ataupun eksperimen. Yang ke
Tiga, memperkenalkan berbagai macam percobaan atau eksperimen fisika yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memperkenalkan berbagai macam-macam alat laboratorium fisika kepada para pelajar. Selanjutnya, tujuan usaha tujuan usaha dari PV Lab ini, yang pertama, mahasiswa jurusan fisika dapat memperkenalkan pembelajaran fisika kepada para pelajar di luar sekolah formal. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas laboratorium di fakultas untuk bahan pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran sehingga dapat diakses masyarakat dengan mudah dan sifatnya luas. Yang terakhir, menajamkan pengetahuan mahasiswa dan mengasah skill mengajar mahasiswa. Nah, deskripsi dari usaha Physics Virtual Laboratory Class atau bisa disebut PVLAB ialah salah satu akses pembelajaran fisika berbasis virtual untuk para pelajar. Nantinya disajikan berupa em, laboratorium virtual yaitu PET atau dapat berupa video percobaan atau eksperimen yang di-shoot menggunakan kamera dan pembelajaran akan dipandu di ruang virtual Zoom yang dipandu oleh seorang tutor yang merupakan seorang mahasiswa juga. Nah, selanjutnya rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumennya ialah para pelajar sekolah menengah maupun boleh itu SMP ataupun SMA dan para mahasiswa baik dari jurusan fisika ataupun jurusan non-fisika. Wilayah pemasarannya karena di seluruh Indonesia karena masih menggunakan ruang virtual Zoom meeting yang membuat jangkauan pasarnya juga lebih luas. Yang ketiga, media promosinya yang pertama menggunakan platform Instagram dan Twitter yang berupa iklan, yang kedua platform TikTok berupa video promosi, dan yang terakhir platform WhatsApp berupa broadcastan chat dan juga iklan. Selanjutnya rencana produksi. Nah, range harga kita sesuai dengan kantong pelajar yang yang dirangekan sekitar 50.000 sampai 90.000 rupiah dengan ketetapan satu tutor memegang 4 orang peserta didik dan materinya itu disesuaikan dengan kurikulum dan kelas yang diampu para peserta didik. Dan setiap pertemuannya itu 1 kali 180 menit atau selama 3 SKS. Nah, di sini saya membagi paket-paketnya. Yang pertama ada paket SMA, yang kedua ada ada paket SMP, yang kedua ada paket SMA, dan yang ketiga ada paket mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paket mahasiswa. Nah, maaf Pak, di sini saya akan menjelaskan paket SMP. Nah, paket SMP ini bisa kita sebut dengan paket Gold. Nah, di sini untuk SMP itu hanya diampu untuk kelas 9 saja dengan range harga sebesar Rp50.000 per orang dengan dua kali pertemuan yang setiap pertemuannya membahas mengenai 1 kali percobaan atau 1 kali eksperimen. Yang kedua ialah paket SMA. Nah, paket SMA ini terbagi lagi nih menjadi 3 paket. Yang pertama paket Galileo, paket Isaac, dan juga paket Albert. Nah, kalau Galileo ini dia difokuskan untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA dengan range harga 60.000 per orang dengan 2 kali pertemuan yang setiap pertemuannya membahas 1 kali percobaan atau eksperimen. Nah, untuk paket Ishak, kita memfokuskan untuk kelas 11 atau kelas 2 SMA dengan range harga 70.000 per orang dengan 2 kali pertemuan yang setiap pertemuannya membahas 1 kali percobaan atau 1 kali eksperimen. Yang terakhir ialah paket Albert atau paket ini difokuskan untuk kelas 12 atau kelas 3 SMA.
yang dipatok dengan range 80.000 per orang dengan 2 kali pertemuan yang setiap pertemuannya membahas satu percobaan atau satu eksperimen. Nah, yang terakhir di sini ada paket mahasiswa atau paket platinum dengan range harga 90.000 per orang dengan 2 kali pertemuan yang setiap pertemuannya membahas 1 kali percobaan. Nah, untuk teknis dari PV Lab ini, yang pertama peserta akan diberikan modul H-2 sebelum kelas melalui grup WhatsApp dan peserta diminta untuk mempelajari modul tersebut. Yang ketiga, peserta dapat melakukan diskusi dengan para mentor di grup chat tersebut. Jadi eh, di grup chat itu kita bisa diskusi nih sebelum kelas, misalnya membahas mengenai modul, membahas mengenai percobaan dan lain halnya yang masih ingin dipertanyakan oleh para peserta. Dan yang terakhir, jadwal pembelajaran itu bersifat fleksibel dan hal tersebut didiskusikan dengan para peserta dan disesuaikan dengan jadwal para tutor. Dan yang selanjutnya adalah benefit yang didapatkan oleh para peserta Vivilet. Yang pertama, modul pembelajaran yang membahas setiap percobaan yang diambil. Yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga, akses aplikasi laboratorium visual. Yang keempat ialah e-sertifikat. Nah, ini merupakan virtual laboratory yang rencananya akan saya pakai yaitu pet simulation. Nah, ini merupakan virtual laboratoriumnya. Nah, dan selanjutnya ini merupakan contoh modul dan lembar kerja yang akan dibagikan oleh para peserta Vivilet kepada para peserta Vivilet. Dan ini modul dan lembar kerjanya. Selanjutnya, di sini contoh video pembelajarannya nih. Video pembelajarannya. Dan yang terakhir, development plan. Di sini saya berharap dalam 2 tahun ke depan, PV ini dapat melewati trial dan error-nya, yaitu terlebih lagi pada penyesuaian teknisnya, dan dapat lebih baik lagi strukturalnya. Lalu dalam jangka panjang, PV Lab akan menjadi platform inovatif dan menjadi platform belajar online di Indonesia yang dapat bersaing dengan platform yang sudah ada. Baik, sekian pemaparan mengenai bisnis plan yang mengambil physics virtual laboratory atau laboratory class atau bisa disebut dengan ViviLab. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.